nggak tahu ngapain, pokoknya itulah. Ternyata kalau pagi itu masih sepi. A few moments later. Dia muter-muter ke belakang. Kamu gimana? Jadi yuk. Ini gak jelas banget nih, lagunya di mana? Ini aja nih. Ini pegangin makanya aku nggak bisa. Yang ini aja Brazil. Ya. Udah mulai aja. Nah gini Pak. Iya. Ayo udah kan? Udah. Kita duduk dulu karena masih satu orang yang belum datang. Di sini kita memutuskan untuk turun duluan dan teman kita nanti menyusul. Dan alhamdulillahnya perjalanannya lancar dan kita nggak telat. Panasnya tuh ngepanas banget. Langsung masuk deh. Biru aja. Jangan. Langsung aja membahas. Ya kan, macam masa. Sosmed, TikTok segala macam, influencer kayak gitu. Mungkin sekian. Kenapa dari sekolah? Karena memang kita tuh ada Monda, ada Anissa. Sampai kepada misalnya, kamu boleh kok tanya, jadi habis ini kira-kira kamu mau ngapain ya? Wah memang, kalau kamu butuh lagi, nanti kita ngobrol lagi ya. Udah, sampai di situ. Atau kalau kamu butuh bantuan lain, atau kalau kamu mau ditemenin ke psikolog, kalau kamu lagi bisa ya, ayo kita pergi. Gitu. Jadi sesuai dengan dia udah cerita, kita kan bisa ngerasa ya kalau cerita ini udah mau selesai gitu, kita bisa ngerasain itu gitu. Nah, abis itu kamu tanya, ada lagi nggak yang masih ganjel di kamu tuh, masih ada nggak? Kamu tadi udah sih, berarti kamu bilang. Abis itu nanti kalau misalnya kamu masih oke, kalau gitu nanti kalau kamu perlu bantuan aku lagi, hubungi aja ya, gitu. Terus kalau dia bilang boleh nggak aku cerita dikit lagi, kamu lanjutin lagi sampai emangnya dia selesai. Tapi ada tapinya. Kalau kamu sudah ada kegiatan, kalau kamu udah lelah, kalau kamu udah nggak bisa fokus, kamu bilangnya ya halus, bukan udah kebanyakan cerita lu, gitu, nggak gitu ya, tapi kayak kayaknya aku cuma saya ke sini karena aku habis nyari kegiatan, tapi kita di sini janjian lagi aja hari yang kamu bisa, gitu. Jadi tetap harus disampaikan, karena kalau kamu lanjutin, balik lagi prosesnya nggak akan efektif, gitu. Jadi ditutup saja, gitu ya. Oke, tadi udah set soalnya. Ini silakan. Oke, silakan Mas.
izin Bu, mau bertanya untuk kan kita jadi workshop kan pelatihan selama 2 hari ya. Apakah setelah kita keluar dari workshop ini kita bisa sebagai peer counselor atau tidak? Terus kalau misalnya sampai batas manakah kalau misalnya kita mengantar teman kita ke konseling atau ke psikolog itu sampai mana, sampai depan pintu psikolognya itu masuk. Karena kadang saya juga lihat teman yang butuh psikolog, kadang dia pengen temenin sampai masuk, tapi saya nggak enak sama psikolog karena kita yaudah hanya untuk 1 orang, bukan konseling berdua gitu ya. Tapi dia merasa nggak pede kalau sendirian gitu. Jadi etisnya bagaimana ketika konseling itu terjadi, haruskah saya sebagai temannya peer counselor itu ikutan datang atau Oke. Nah, prinsipnya peer counselor itu memang sudah mengikuti apa ya bilangnya ya, satu kurikulum lengkap gitu ya untuk disebut sebagai peer counselor. Tapi apakah sudah kayak pakem gitu ya, mengikuti satu misalnya terus langsung disebut sebagai peer counselor? Enggak juga gitu. Peer counselor itu pertamanya adalah niatnya memang untuk membantu dulu gitu. Nah, kemudian apakah aku perlu mencantumkan bahwa aku adalah seorang peer counselor? Tampaknya kebutuhannya bukan ke situ, tapi lebih ke arah kamu belajar ini, kamu bisa menerapkan ini ke teman-teman kamu, gitu ya, bukan kepada titelnya peer counselor, gitu. Yang kedua, apakah saya mengantarkan peer itu atau saya ikut duduk samping psikolognya misalnya dari dia, gitu ya? Idealnya tidak. Jadi idealnya kamu ngantar dia sampai ke psikolognya kalau memang dia butuh diantarin sampai ke situ. Kenapa? Karena proses di dalamnya. Karena proses di dalamnya ada hal yang mungkin dia tidak ceritakan ke kamu, dia akan keluar saat dia konsul, gitu. Misalnya dia bilang, temenin lah, gue nggak enak. Kenapa? Kamu bilang bahwa kamu gak usah takut. Aku di depan pintu kok. Kalau ada apa-apa nanti aku masih di situ. Iya. Gitu ya. Terus yang kedua, kamu yakinkan bahwa di dalam psikolog itu akan memandu kamu. Misalnya, yang paling saya suka jadi ketakutan itu adalah nanti aku cerita apa. Kalau aku nggak tahu mau cerita apa gimana. Nah itu tugasnya psikolog untuk tadi memancing questioning, untuk listening, untuk membantu itu semuanya tugasnya psikolog. Jadi kamu bisa meyakinkan dia bahwa enggak, nanti kamu akan dibantu oleh psikolog, tapi nggak apa-apa, aku di depan situ kok, jangan takut, aku pasti akan temenin kamu gitu ya. Oke, baik. Terakhir, tadi siapa terakhir ya? Ada tadi yang angkat tangan di sini? Ya Mbak, silakan. Kunyah dulu, telan. Minum. Si Roy. Awas jangan keselak ya. Lu bawa ini nggak jepitan dulu mata mah? Ini dulu mata tadi dihidat cok. Bertanya dan kemarin itu kan kita sangat terkait tapi saat bercerita itu validasi. Kalau pernah punya pengalaman kalau misalnya validasi itu sebenarnya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Jadi Kemarin cuma nggak. kayak mempermasalahkan itu orang jadi tambah sedih. Jadi saya sejauh mana bentuk Mal klausen nggak? tapi berbeda juga dengan tidak membenarkan sesuatu yang salah gitu. Kayak sebenarnya kita tahu perilaku yang dilakukan salah, tapi tentunya kan memvalidasi justru kesalahan tersebut. Oke, validasi ya. Validasi yang namanya validasi perasaan itu tuh tadi karena pada dasarnya orang pun tidak range emosi itu banyak gitu ya. Tapi yang kita ketahui itu sedikit kayak kemarin cerita saya ya. Nah sehingga kalau misalnya pun bukan aku nggak ngerasain itu, kamu dengerin nggak sih? Misalnya gitu ya. Nah kamu bisa bilang, oh pertama kamu minta maaf udah pasti gitu ya. Oke. Enggak, ini aku cuma mau memastikan karena ya gini biar aku nggak salah nangkep nih sama yang kamu rasain gitu. Nanti dia akan bilang enggak, aku tuh sebenarnya marah. Nah, nanti akan keluar apa yang sebenarnya dia rasakan gitu ya. Jadi mau minta maaf ya, kemudian habis itu ya kamu sampaikan bahwa biar kamu nggak salah lagi. Andaikan dia masih marah, di luar kekuasaan kamu. Nggak semua kamu bisa kontrol, itu udah pasti ya. Dan kemudian kalau dia marah, udahlah kamu nggak mau,
nggak ngerti sama perasaan aku, kasih tahu dong biar aku ngerti. Andaikan dia masih marah, itu memang perasaannya dia. Gak mungkin dong kita bisa membuat semua orang puas ya. Jadi itu pun kita harus belajar menerima. Ada kalanya orang gak puas cerita dengan kita gitu ya, atau marah, tapi realitanya gitu, gak apa-apa. Ya, terus habis itu kenapa apa ya? Udah ya? Bisa dimasukin musiknya. Oke. Validasi dan membenarkan. Jadi yang pertama harus kita ingat, ketika kita memberikan umpan balik, validasi dan lain-lain, pastikan itu sesuatu yang terobservasi, terlihat. Misal, jadi misal kamu udah ngeliat dia kerung gitu ya, bau mukanya gitu kan, atau dia suaranya udah meninggi, itu kamu bisa tanya, kamu kesal? Karena ada buktinya. Gitu. Nah, itu yang dimaksudkan dengan validasi tadi ya. Atau kamu sedih, dia nangis gitu ya. Nah, kalau udah nangis banget gitu, jangan lagi ditanya, kamu sedih, udah jelas gitu ya, nggak usah ditanya. Nah, tapi apa yang dia rasakan, kamu boleh tanya dengan lihat dulu ya apa yang terjadi gitu. Nah, membenarkan itu suatu hal yang berbeda. Kamu bisa mengulangi apa yang dia sampaikan, tapi kamu tidak boleh. Anggaplah misalnya dia ya, wajar kan aku marah dan nampar dia, misal gitu ya, nggak wajar. Kamu pengen bilang gitu, nggak wajar di depan kakaknya gitu kan, tapi kan nggak boleh gitu ya. Kamu bisa menanyakan dan menyampaikan dampaknya apa pada orang lain tanpa kesannya menjudge dia, gitu ya. Jadi kamu tanya misalnya, habis kamu tampar apa yang kamu rasakan, misalnya gitu. Kalau kamu nggak yakin, pokoknya balikin pertanyaannya ke dia, biarkan dia juga berefleksi. Jangan justru misalnya kan kamu bilang, oh aku ngerti sih kenapa kamu nampar dia. Jangan, bukan ya, kita nggak bicara kayak gitu ya. Ngerti ya bedanya ya, bukan validasi itu bukan yang divalidasi kayak gitu. Jadi kamu marah ya, tapi pas kamu nampar dia apa yang kamu rasakan? Orangnya gimana? Balikin lagi kan. Ya, validasi emosinya, jangan tindakannya apalagi kalau nggak sesuai dengan nilai yang berlaku atau norma atau hukum, gitu ya. Jadi jangan sampai kita memvalidasi yang salah juga. Oke, kalau begitu sudah semuanya ya. Oke, terima kasih Pak sekali waktunya. Silahkan yang terakhir dari kami dari PIP, silahkan diisi post test. Tadi kita bahas 2028 akan jadi apa ya, betul? Ada yang pengen tadi berapa? 200 berapa rekor muri gitu kan? Ada yang bikin PT tiba-tiba ya kan? Tiba-tiba kepikiran bikin PT gitu. Kita aja masih komunitas. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita udah selesai. Yes, benar. Ini yang best gue. Day 2. Kita mau balik. Panas banget. Kita mau lanjut Lawson. Lihat barangnya serempong ini. Sementara dia tidak rempong dia. Kita mau balik. Panas ini. Muka gue udah jelek banget. Cantik udah lu gak usah mendah untuk meroket. Kita mau suka banget ke mana? Kita mau ke Dubai. Kita mau ke mana? Kita mau beli Dubai cuy cookie-nya di Dubai. Ya, Dubai cuki. Dubai cuki. Astagfirullahaladzim. Dubai cuki. Nih para peserta itu. Dubai cuki atau Dubai apa? Belinya di Paris lah. Cium. Emang artinya apa sih? Makasih ya udah mau lihat nih undertone kita beda banget tuh, gue gelap banget. Emang artinya apa? Ini kan kalau di kamera, kalau di asli kagak ya. Ngeledek banget demi Allah.
balik. Goodbye.